Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, netizen, subscriber, Pak Debel Gaul yang budiman. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kemudian keberkahan. Selalu kami doakan yang sudah sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan kita semua diselamatkan dari balak bencana yang sekarang terjadi di seluruh dunia. Dan semoga diberi kepahaman apa hakikat saat ini banyak bencana yang terjadi di dunia ini. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, saya izin buat konten yang kemarin kita buat konten luar negeri, luar Nusantara. Kali ini banyak netizen yang menghubungi saya. Kadang-kadang ada kata-kata leluhur. Nah, leluhur itu apa? Nah, gitu kan ada kodam leluhur, leluhur Nusantara, leluhur ini, leluhur itu. Untuk itulah makanya akan kami cari jawaban tentang siapa sebenarnya leluhur Nusantara ini. Apakah seperti yang selama ini diceritakan di media yang lain sana, adanya leluhur bentuk ini, bentuk itu, pada kita ini manusia, ya kan? Berarti ada leluhur itu termasuk ini orang-orang pendahulu kita, itu leluhur. Nah, kan kami cek secara goib, siapa sebenarnya leluhur Nusantara ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, dan mudah-mudahan diberi kepahaman harus kemana kita saat ini, yang hidup saat ini akan melangkah. Kali ini saya ingin ditemani mediator saya, Bapak Hamid. Halo Pak Hamid. Iya. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam. Sehat Pak Hamid? Jelas ya. Lama tidak ketemu Pak Hamid, tapi diterima dulu ya. Yang mengganggu mau mediator ini, Pak Hamid bangkit yang mengganggu. Banyak gangguan ternyata tubuh ini ya. Kamu apa? Kok mau ganggu Pak Hamid mau jadi mediator? Hei, ayo, kamu ngomong. Ayo, tak tabuk lah ngomong ke. Ngomong. Saya Ayo, tak tabuk kira ngomong. Ayo, ngapain ganggu? Dari mana kamu? Hei, ngomong. Dari mana? tidak perlu tahu. Ya sudah, tidak perlu tahu, ya tahu sendiri. Sekarang kamu otomatis bicara sendiri, tahu siapa kamu sebenarnya. Masuk, ngomong. Ayo, main-main kita. Dari mana kamu? Saya disuruh. Disuruh siapa kamu? Suruh siapa? Ngomong. Tidak mau ngomong, ya sakit. Allah. Roh sukma orang yang nyuruh bini ganggu kita semua, tangkap tangan saya. Roh sallallahu. Kamu masuk, ganti yang masuk orangnya. Ya, kamu siapa? Siapa? Loh, buka matamu kok sampai kamu itu loh. Hah? Lagi lapar kok? Rano urusan. Oh, rano urusan. Ya ada urusan. Kamu apa yang ngomong ini? Aku. Kayak aku? Bahasa Indonesia? Zaman sekarang kok pakai bahasa daerah? Kamu siapa? Saya seperti kamu. Kok seperti aku itu loh. Orang mana kamu? Ngomong. Gak mau ngomong, sakit hatimu itu. Yang bikin kamu bohong itu nyakiti kamu. Jujur kamu orang mana? Ayo ngomong. Saya sana. Sana mana? Situ. Ayo. Ada masalah apa kamu nyuruh iblis ganggu Mas Hamid? Orang gitu. Aku juga. Kenapa? Ada masalah apa? Ganggu kabeh kowe. Ganggu.
Oh, berarti tekek itu suara kamu tadi ya. Iblis tekek itu, tangkap tangan saya. Gigit hatinya. Gigit terus. Wujud nyata zat kamu sekarang, jantungmu pecah. Wallah. Orang mana? Kamu dan teman-teman kamu kiai yolah, dukun yolah, hancur. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Semua iblis yang bantu kamu sekarang jantungnya tebus pedang. Masuk. Semuanya kamu. Sallallahu ala Muhammad. Muntah darah kamu sekarang. Wujud nyata. Sekarang udah penuh rumah sakit itu. Cek rumah sakit udah penuh itu. Banyak orang muntah darah itu. Bisa muncul, bisa di wallah. Gimana? Ambil semua ngomong itu. Yang kamu suruh kamu. Perintah masuk. Dari itu. Ambil semua itu, teman-teman itu. 50 orang itu. 50 orang ambil semua. Iya. Baru sembuh dikit yang pelete. 50 orang itu. Banyak kabar dari masuk rumah sakit semua. Tapi ya jejongnya ya lah. Kira nggak tahu saya. Daripada muntah darah itu. Ingat, kamu kalau bohong, percuma kamu jadi iblis. Saya tahu. Laksanakan. Makan semua itu. 50 orang itu. Kerjaannya gitu-gitu aja. Kalau bikin YouTube gitu ya, bos. Kamu itu ganggu. Ganggu siapa? Ngaku di sini ganggu itu. Banyak orang yang sadar setelah melihat kalian ini. Banyak orang yang sadar. Emang sebelum pingsan sebelumnya. Bukan seperti itu. Lah saya bikin YouTube kan biasa, banyak orang bikin YouTube, banyak nonton. Kok sadar, kok salahkan saya apa disalahkan? Ambil semua 50 orang itu. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Apa yang mereka kirim ke sini dan apa yang selama ini mereka berbuat menyakiti orang lain dengan ilmu yang mereka punya, saya mohon kembalikan ke jasad mereka dan keluarganya semuanya. Langsung wujud nyata. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Ya, dan ambil lagi sana. Ambil nih. Istrinya. Tak bantu gitu kok. Biar kamu panen. Berapa orang sudah itu? Banyak. Idovi ada enggak yang Idovi? Ada. Berapa orang Idovi? 11. Yang lain biar sakit di rumah sakit ya. Apa ya? Ya itu terserah iblis-iblis. Iya. Tinggal ngambil opah habis rumah sakit sampai habis harta untuk berobat insyaallah. Dan apa yang kau ambil dari kami kau akan semua wallah. Kau akan semua. Senengane. Itu tekek tadi itu, temanmu tekek itu diambil sekalian. Tahu. Udah, pegang semua. Bukan. Yuk, udah bagus lepas, pegangi semua. Pegangi semua. Pegangi, sampai lepas. Kemana? Ya pulang negaramu, insyaallah. Diikat, dibungkus seperti kepompong. Enggak ada lubang seperti dia keluar. Dibungkus seperti kepompong. Langsung diikat di sana. Roh sukma yang terbakar di sana juga ngefek ke jasad oleh dunia ini. Langsung sakit selamanya. Langsung dibawa keluar. Allah. Wes, ending. Ending ya. Siapkan pinjam harga sampai Mas Habib, Mas Hamid ya. Siap. Ini saya ingin tahu siapa sebenarnya leluhur Nusantara ini ya. Tolong siapa harga sampean. Betul-betul. Bismillah ya Allah.
Saya ingin tahu ya Allah, siapa sebenarnya leluhur Nusantara ini ya Allah. Saya mohon diizinkan, saya mohon datangkan makhluk gaib yang tahu dan bercerita. Apabila tidak diizinkan ya Allah, tidak usah dan gaib yang datang. Saya mohon. Assalamualaikum. Gaib yang tahu siapa sebenarnya leluhur Nusantara ini, saya mohon datang ke sini, masuk ke tubuhnya Mas Hamid. Dan ilmu yang Anda punya, penipu, penyusup, atau yang mau bohong, langsung dilempar. Jadi yang masuk, Mas Hamid ini betul Anda yang tahu dan mau bercerita tentang siapa sebenarnya leluhur Nusantara ini. Saya mohon hadir. 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 Allah. Masuk. Energi bentuk sesuaikan dengan tubuhnya Mas Hamid. Allah. Sesuaikan ukurannya. Sesuaikan ukurannya. Ada terlalu besar itu. Sesuaikan dengan tubuhnya Mas Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Kamu kalau bohong bukan saya maksud, kamu tusup otomatis terbakar kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Terbelah kamu sallallahu alaihi wasallam. Berapun lapisan dajjal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Waalaikumsalam. Maaf saya kurang sopan karena tinggalnya banyak tipuan, ya. Saya tahu. Dengan ilmu yang Anda punya, tolong dibersihkan dulu tuh yang Mas Hamid, dibersihkan dulu. Allah. Salam. Sudah. Alhamdulillah. Kenapa suaranya kecil? Hah? Memang seperti ini. Oh, waalaikumsalam. Selamat datang di tempat saya. Mohon maaf. Saya ingin tahu jati diri Anda dulu. Yang masuk tubuh Hamid ini golongan apa? Saya golongan jin. Golongan jin. Biar akrab saya manggil umur berapa, nama siapa, jenis manusia? Umur saya hampir 200 tahun. Dunia manusia. Terus tahun. Namanya siapa? Jawara. Tak panggil Mas kalau begitu ya. Masih muda, Mas Jawara ya. Ya. Pak Sugih mau enggak Sugih Mas Jawara? Silakan. Minuman, makanan dia suka muncul di banyak kun Allah. Silakan. Aku juga mau ngopi, mau merokok juga. Silakan Mas Jawara. Terima kasih. Iya. Gini mati. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya. Mas Jawara, sebelum masuk ke tubuhnya Mas Hamid ini tadi di mana? Saya di luar dari Pulau Jawa. Di luar di Pulau Jawa, tepatnya di? Tidak usah saya sebutkan. Oh, dirahasiakan ya. Utara, selatan, atas, bawah, timur, barat? Timur. Timur. Yang lagi sibuk gunungnya itu kira-kira? Ya. Ya, terima kasih. Tadi gimana kok bisa masuk ke tubuh teman saya ini? Saya diutus golongan malaikat untuk datang ke tempat ini, masuk dalam raga anak ini. Oh gitu. Mohon maaf kalau nggak sesuai raganya ya, sesuaikan tubuh sampean ya. Jangan dipaksa, nanti bisa robek, bisa pecah ya. Saya tahu. Siap, terima kasih. Sambil ngopi, karena kamu Nusantara ini habis merokok Mas Jawara. Muncul wallah. Masih muda, gagah sekali. Terus ini, tadi kamu masuk bilang Assalamualaikum. Itu ciri khas jin dan muslim. Boleh bercerita bagaimana keislaman Mas Jawara? Keislaman saya. Saya diislamkan oleh Pangeran Bondowoso. Allahu Akbar. Itulah keislaman saya. Bisa diulangi? Saya dimuslimkan
diislamkan oleh Pangeran Bondowoso atau disebut di Nusantara, dikenal di dunia Nusantara ataupun dikenal di seluruh pelosok penjuru dunia ini, Nabi Sulaiman alaihissalam. Silakan merokok. Saya ulangi lagi, berarti keislaman Mas Jawara ini dijalankan oleh Pangeran Prabu Bondowoso. Ya. Itu di Nusantara. Kalau dunia disebutnya sekarang Nabi Sulaiman alaihissalam itu. Ya. Oh berarti kalau nggak salah kehidupan Anda mulai zaman waktu itu udah kalau begitu. Kehidupan zaman saya dibanding dari kehidupan dari pasukan-pasukan Prabu Bandung Bondowoso itu sangatlah jauh sekali. Oh, berarti hidupmu bukan masa itu kalau begitu? Bukan. Lalu bagaimana bisa ketemu beliau? Di mana ketemunya? Saya dan pasukan-pasukan saya untuk cerita lebih panjang dan lebih detailnya, itu bukan koridor saya untuk menyebutkan. Oh, gitu. Karena beliau sendiri dan pasukan-pasukannya yang perlu digarisbawahi, yang perlu diketahui manusia, beliau saat ini masih bertugas. Allahu Akbar. Insya Allah saya paham. Dah, saya nggak penting itu. Wajib Islaman oleh beliau kalau begitu ya. Cuma kapan, di mana, saya nggak bertanya lah. Bukan koordinasi yang jawab. Yang penting begini. Adapun nanti, jika saya tidak diizinkan untuk menyebutkan apa yang kamu tanyakan, itu pun juga sesuai koridor di alam gaib. Siap. Peraturan yang harus saya perhatikan. Siap, terima kasih Mas Jawara. Andai kata Anda hidupnya ketika zaman beliau ya tak panggil Mbah. Karena kenyataannya hidup zaman sekarang, berarti bukan dari pasukan waktu itu ya, bukan ya. Sebelum dikenal oleh beliau, ya, ingat, walaupun kamu mau bohong, mesti menang dari alam gaib, ya Mas Jawara ya. Saya pun tahu. Karena hal ini baru kali ini aku dengar, gitu loh. Paham sampean? Saya paham. Sebelum diislamkan, apa kegiatan sampean Mas Jawara? Kegiatan saya, selain mengemban tugas yang saya pegang, saya juga menjalankan ibadah. Tetapi bukan ibadah seperti yang saat ini saya lakukan. Tauhid. Itulah yang saya lakukan. Saya tidak menjerumuskan manusia-manusia yang ingin mencari keilmuan ataupun yang lain sebagainya. Tugas saya bukan seperti itu. Tugas saya bukan untuk mengganggu manusia. Kenapa tugasnya? Tidak perlu saya sebut. Tak bayangkan kalau bilang iya ya. Ini. Ya. Allahu Akbar. Iya. Terus ini. Dan nantinya. Apa yang kamu bayangkan itu. Sebentar lagi. Ketika setelah penghancuran itu telah dilalui golongan manusia. Apa yang kamu bayangkan itu akan terjadi. Dan akan bisa digunakan. Bukan hanya manusia yang ada di Nusantara saja. Oke, terima kasih Mas Jawara. Ini bukan masuk konten inilah hanya ingin tahu sesuatu yang apa yang kita bayang tadi kan di luar jalur kan gitu ceritanya. Nah, terus ini sekarang ada Muslim. Aku pernah dialog sama jin Muslim juga ya saat ini. Dan juga pernah dialog dengan jin yang di Muslim zaman beliau. Zaman beliau dulu kan ibadahnya diem satu tempat. Nonton syair-syair pada Allah begitu. Nah sekarang ini aku berdialog sama jin Muslim. Saat ini mereka katanya seperti manusia zaman sekarang melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Syariatnya adapun segi hakikatnya dan ikuti ajaran yang sekarang ini. Apa sekarang seperti itu Mas Jawara? Yang kami lakukan setiap hari sama. Manusia mengerjakan sholat 5 waktu. Siap. Kami juga melaksanakannya. Tetapi yang membedakan kami
Dan manusia-manusia yang saat ini menjalankan hanya syariat saja, itu sangatlah berbeda. Hakikat syariat saat ini kami menjalankan. Adapun amaliyah yang kami jalankan itu berporos pada satu dari manusia yang saat ini diberikan tugas, diberikan amanah untuk menyebarkan amaliyah yang diemban beliau, yang dimana amaliyah tersebut tersambung sampai ke Rasulullah SAW. Lebih gampangnya, lebih mudahnya kami menjalankan apa yang kami jalankan saat ini, seperti apa yang kalian jalankan saat ini. Jadi sama ya. Sama. Berarti benarlah kiranya bahwa Allah menurut jin manusia beribadah pada Allah gitu. Ya. Jadi sama syariatnya dan hakikatnya sama kalau begitu ya. Oke, terima kasih Mas Jawara. Jadi diri Anda sedikit banyak sudah tahu bahwa jenengan ini seperti itu prosesnya. Dan tidak boleh saya kuak lagi terlalu dalam. Dibayangkan aja. Ini saya juga sering dialog sama Goib dan mereka bercerita seperti contoh leluhur Nusantara bertugas lagi di Nusantara, leluhur lagi. Ada tulisan leluhur mengarahkan agar orang itu ketemu sama beliau kan gitu. Nah, Ya. ini kata-kata leluhur ini kan saya sendiri, nek aku pemahaman saya gini Mas Jawara, pokoknya punya nenek moyang lah. Kalau aku ya kan, tapi kata leluhur ini kan sangat masyhur di Nusantara. Leluhur itu. Nah, aku mah pada izin beliau, saya ingin tahu siapa leluhur Nusantara ini. Ya. Ternyata Mas Jawara yang datang ke sini. Sedikit banyak, insya Allah saya pengen tahu sebenarnya siapa leluhur Nusantara. Karena banyak leluhur Nusantara yang macam-macam. Ada namanya inilah, itulah kan gitu. Bagi kita ini manusia loh. Nah, untuk itulah makanya mau jelaskan Mas Jawara, siapa sebenarnya leluhur Nusantara ini? Silakan Mas Jawara, silakan ceritakan. Di masa fase akhir zaman ini. Siap. Dan apa yang telah terjadi saat ini. Dan berkaitan saya bisa datang ke tempat ini. Pasti sudah ada takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah salah satu tugas yang saya emban saat ini. Insyaallah. Di mana saya dan pasukan-pasukan saya disuruh bertugas untuk membimbing ataupun bertugas menemui manusia-manusia yang saat ini yang kamu katakan. Di mana siapa leluhur yang ada di Nusantara ataupun siapa leluhur yang ada di luar dari Nusantara. Yang harus kamu ketahui. Siap. Saya saat ini bertugas untuk membuat manusia-manusia yang saat ini mencari leluhurnya yang pada masa lampau. Agar mereka menutup semua apa yang menjadi niatnya saat ini. Dan apa yang kamu tanyakan, saya mengerti. Siap. Saya pun tahu apa tujuan kamu. Tetapi saya datang ke tempat ini dan sesuai tugas yang saya emban setiap hari itu berkaitan. Dan di mana saya sebelum datang ke tempat ini diberikan pesan dari golongan cahaya. Di mana fase akhir zaman ini siapapun leluhur dari anak cucu yang ada di Nusantara ini tidak masanya untuk dibuka kembali. Siap. Terus? Maka dari itu, jika kamu mengajak saya bertanya, kemudian kamu siarkan ke dunia manusia, saya tidak diberikan wewenang untuk memberikan jawaban di masa sekarang. Oh, siap. Tetapi jika tidak disiarkan
di dunia manusia. Saya siap menyebutkan dari awal sampai sekarang. Siap. Ini bukan kehendak saya. Siap. Ini pun juga tidak keinginan saya. Siap. Tetapi di fase akhir zaman ini ada aturan yang harus kami jalankan. Siap. Di mana jika kami tidak menjalankan tugas, tidak menjalankan peraturan itu, kami juga mendapatkan hukuman. Terima kasih Mas Jayawara. Minum dulu sama merok Mas Jayawara. Alhamdulillah, insya Allah saya paham dengan apa yang Mas Jayawara sampaikan. Karena fase goiban pun ada tahapannya kan gitu. Benar. Kalau nggak salah 3 tahun yang lalu udah sering saya buat konten tak siaran di manusia. Siapa sebenarnya leluhur Nusantara itu sudah ada itu jelas itu kan. Nah, udah. Intinya leluhur Nusantara dan leluhur yang ada di luar dari Nusantara itu berbeda. Siap. Dan ini yang jelas leluhur Nusantara itu manusia ya. Manusia. Bukan dari golongan goib ya. Saat ini kan masih banyak orang yang mengatakan leluhur itu adanya Sabdo Palon. Itu bagaimana jenengan? Banyak manusia yang saat ini terkecoh, terpaku akal pikiran logikanya dengan cerita-cerita masa lampau. Yang dimana cerita masa lampau itu juga banyak yang sudah diselewengkan dari golongan iblis. Yang dimana golongan iblis itu banyak yang menyusup di dalam manusia-manusia yang dahulu kala banyak diyakini manusia-manusia bahwa manusia itu adalah manusia sakti. Sampai sekarang pun masih berlanjut. Kan memang fakta itu Mas Jayawara. Itu fakta. Jadi intinya judulnya adalah leluhur Nusantara difitnah oleh iblis lebih itu ya. Oke. Terus gini, saya akan menguak siapa leluhur Nusantara karena 3 tahun lalu sudah saya buat itu. Gue pun udah cerita ini dan itu semuanya manusia. Dan di kitab suci Islam pun ada. Nah, kemudian beli-beli itu sama iblis difitnah sehingga disamarkan dengan kata-kata yang sekarang ini seolah-olah itu Nusantara itu berbeda kan gitu. Nusantara itu lepas dari dunia kan gitu. Punya alam sendiri kan gitu. Nah, saya ingin tanya, apa yang bisa Mas Jaus ceritakan tentang Nusantara menitis pada di akhir zaman, reinkarnasi atau apa itu? Kalau memang tidak boleh gamblang menceritakan, silakan ceritakan. Karena begini, di alam sekarang ini kan ada namanya silsilah itu ditulis manusia itu. Ditulis si Anu bin Anu bin Anu si ketemu ini, akhirnya berarti raja ini kan tuh. Ada silsilah itu. Nah, kalau si goibnya sebenarnya bagaimana itu tulisan leluhur Nusantara yang benar itu? Apakah itu bentuk jasadnya kah? Atau bentuk dalam buku toh? Atau ada sesuatu yang rahasia di sana? Silakan Mas ceritakan, Mas Jayawara. Kita buang saja. Siapa silsilah dari kalian-kalian semua ini? Itu dibuang saja. Oke, siap. Tetapi yang terpenting di fase akhir zaman ini itu pasti ada yang dimana di dalam tubuh kalian semua ini ada darah dari silsilah yang kamu sebut nenek moyang itulah. Itu ada. Kenyataannya ada. Dan saat ini bekerja di dalam semua tubuh manusia yang saat ini masih hidup. Tetapi di fase akhir zaman ini, di mana leluhur-leluhur yang saat ini masih bertugas. Dan di mana jika di antara tubuh-tubuh kalian ini ada setitik darah dari beliau yang saat ini bertugas di fase akhir zaman ini akan diarahkan ke jalan yang benar. Itu juga bisa digarisbawahi. Siap. Jika golongan iblis di dalam tubuh orang itu banyak,
tergantung manusianya. Bisa mengalahkan energi iblis di dalam tubuhnya ataupun tidak. Jikalaupun bisa mengalahkan titisan darah dari leluhur yang saat ini masih bertugas, itu pasti entah itu golongan gaib yang menjaga, kodam-kodam yang memang diberikan amanah tugas untuk mengarahkan kepada Amalia di fase akhir zaman ini, menuntun manusia-manusia untuk menemukan di mana manusia itu sejatinya kembalinya ke surga, bukan ke jalur dari golongan iblis. Dan di mana fase akhir zaman ini, beliau saat ini itu bertugas bukan hanya, jikalaupun tugas dari beliau itu berbeda-beda, tetapi ada beliau yang bertugas melihat keturunan-keturunannya dari setitik darah yang mereka titipkan dari silsilah yang saat ini ada di dalam tubuh manusia. Beliau bertugas membimbing dari setitik darah itu untuk menemukan jalan di mana jalan tersebut adalah jalan di mana manusia menuju jalan ke surga. Oh, ini jadi aku ingat tentang kita buat konten loh, Mas Jawara, kita sharekan ya. Aku buat konten tentang tanda lahir itu, atau tanda lahir buat toh atau apa itu, ternyata saya leluhur nitip darah agar anak turunnya bisa ketemu sama beliau, itu betul ya kan gitu ya? Itu salah satunya. Salah satunya. Jadi namanya sisa leluhur bukan ditulis di kertas itu ya? Bukan ya? Bukan ya? Di fase akhir zaman ini, manusia banyak yang menyambungkan bahwa silsilah mereka sampai ke tokoh A, sampai ke tokoh B, sampai ke tokoh C. Tapi mereka tidak tahu bahwa silsilah mereka yang mereka tulis di dalam buku, di dalam kitab, itu sudah banyak yang dikelabuhi, banyak yang diselewengkan dari golongan iblis. Tetapi untuk meyakinkan mereka bahwa silsilah mereka itu benar, silsilah mereka menyambung ke tokoh A, ke tokoh B, golongan iblis pun mempunyai segala cara agar manusia itu yakin bahwa silsilah yang mereka baca di buku, bahwa silsilah yang mereka tulis itu benar adanya. Bahkan saat ini banyak silsilah-silsilah yang menyambungkan sampai ke Rasulullah SAW. Di fase akhir zaman ini akan terbongkar semuanya. Yang soal nasab itu ya? Itu dia tugas kamu juga itu, diantaranya Mas Jawara, untuk bongkar semua itu, diantaranya. Salah satunya Allah. Udah jangan dibahas, udah pada buat dulu itu. Jadi ternyata leluhur nitisnya itu tidak dilihat dari buku itu, bukan ya, tapi ada sesuatu tanda di tubuh orang itu, entah tanda lahir atau apa, tes dari leluhur untuk mempertemukan si orang zaman sekarang agar ketemu beliau begitu. Benar sekali. Dengan dalam bentuk belajar amalia begitu. Ya. Allahu Akbar. Nah ini jelas. Jadi ternyata justru yang ditulis sampai ada stempelnya, tentang segala lima manusia itu malah nggak benar gitu ya. Karena di zaman sekarang, jika saya menyebutkan silsilah semuanya yang ada di Nusantara, saya bisa. Itu pun saya mengetahui. Siap, alhamdulillah. Tetapi di zaman sekarang, golongan iblis itu banyak caranya. Salah satu mengelabui manusia dengan silsilah tersebut. Banyak yang sudah dibimbing ke jalan yang benar. Benar-benar adanya bahwa jalan itu adalah jalan yang benar. Tetapi dengan golongan iblis yang membisiki manusia, kamu adalah silsilah dari tokoh A, kamu adalah silsilah dari tokoh B. Di kemudian hari kamu akan mengemban di mana tugas ini adalah salah satu tugas
dari si tokoh A di zaman terdahulu. Tetapi banyak mereka yang tertipu daya dengan bisikan-bisikan dari golongan iblis itu. Astagfirullahaladzim. Mereka banyak yang hancur. Banyak yang mengikuti dari golongan iblis. Maka dari itulah, selain dari tugas saya juga tidak diizinkan untuk membuka kembali apa yang menjadi silsilah yang ada di dalam tubuh manusia saat ini. Siap. Terima kasih Mas. Kamu pasti paham. Insya Allah. Bahkan aku juga pernah mendengar nasihat, kalau kamu masih merasa sebagai keturunan orang-orang ini, tobat kamu duluan lagi begitu. Nah, berarti lebih baik kita gak usah bangga dengan siapa kita punya leluhur. Ya. Cuma kita yang ada sekarang ini harus bagaimana gitu aja kan. Ya. Nah, untuk jaga ini pun ternyata bukan menurut aku nggak seperti omongan saya. Banyak bisikan aneh-aneh. Gitu. Makanya itu kami di sini agak sering ruqyah. Ya. Sering bersihkan diri biar gak ada bisikan aneh-aneh. Nah, kita ini bukan siapa-siapa, ngapain merasa keturunan siapa-siapa kan gitu. Itu sangatlah penting. Siap. Di fase akhir zaman ini, golongan iblis akan semakin halus untuk mengganggu. Saya sebut saja anak cucu Adam, yang dimana manusia yang benar-benar ingin kembali kepada jalan ke surga. Ya, biasanya saya alami juga itu Mas Jawara. Ya, alhamdulillah saya belajar megang teguh ajaran beliau, nasihat beliau. Ya seperti itu. Kita ini bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, kita hanya diperintahkan maksudnya perintah Allah kan gitu aja. Ya. Udah itu aja sudah. Adapun yang sana-sana memang kenyataannya yang ada gitu loh. Sebagai terah inilah, terah itulah. Ya kita bukan terah siapa-siapa kalau di sini kamu lihat kan. Jika sudah waktunya nanti, apa yang menjadi amanah, apa yang menjadi tugas, dan apa yang ada di dalam tubuh kita. Jika tubuh kita menetes kepada sambungan-sambungan kepada leluhur tokoh A, tokoh B, ataupun tokoh C. Saat ini jika kalian istiqomah dengan apa yang kalian jalankan, tanpa kalian minta, apa yang sudah menjadi tugas leluhur kalian-kalian, itu pasti akan kalian temui dan akan kalian dapatkan. Siap. Tetapi jika kalian tidak pintar-pintar dan tidak bisa mengalahkan bisikan-bisikan golongan iblis, pasti kalian akan kalah. Oh siap. Okay. Terima kasih atas nasihatnya Mas Jawara. Jadi pertemuan kita ini judulnya adalah leluhur Nusantara banyak difitnah oleh iblis. Betul? Terus turunan leluhur Nusantara banyak dibisiki digoda oleh iblis gitu ya. Ya. Yang beliau difitnah, yang turunannya digoda oleh iblis gitu ya. Yang mengaku-ngaku justru malah bukan kalau begitu. Ya. Oke. Terima Dan kasih. masa sekarang itu bukan masa untuk waktunya membongkar. Siap. Bahwa jati diri kalian itu silsilah siapa. Itu sangatlah tidak penting. Oh siap. Yang penting istiqomah aja gitu ya. Ya. Oke. Terima kasih jangan panjang-panjang, nanti aku tergoda untuk tanya macam-macam nanti macam. Sebelum kita berpisah, apa yang bisa sampaikan pada dunia manusia? Silakan Mas Jawara. Kata-kata sebentar lagi itu loh seneng tadi saya itu. Saya orang nyusil, maaf ya. Jangan marah. Tidak apa. Kata-kata sebentar lagi itu loh aku seneng tadi. Silakan sampaikan pesan Tetap manusia. istiqomah. Siap. Di jalur perjuangan beliau. Apapun yang terjadi saat ini, entah itu baik ataupun buruk yang akan dialami manusia, tetaplah berpegang teguh
bahwa apa yang kalian jalankan ini adalah suatu perjuangan yang benar. Dan untuk manusia-manusia di luar yang belum masuk di dalam koridor amaliyah yang saat ini kalian jalankan, selalu perbaiki diri kalian, bertobat dengan cara apapun yang kalian bisa. Tinggalkan, walaupun sulit, tinggalkan apapun yang berbau dengan kemaksiatan dan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah sangatlah penting. Jika kalian tidak bisa menebar energi positif di dalam tubuh kalian, jangan menebar energi buruk terhadap orang lain. Kalian infeksi di dalam tubuh kalian itu akan menyebar. Entah itu energi positif ataupun energi negatif. Jika energi negatif yang kalian sebar, apa yang akan dialami manusia juga akan buruk. Tetapi jika energi positif yang kalian tebar akan membawa dampak positif bagi diri kalian bahkan di Nusantara ini. Tetap istiqomah, tetap semangat. Apapun yang terjadi terhadap kehidupan kalian, itu sudah digariskan dengan takdir kalian masing-masing. Kalian sudah dibekali dengan doa, yang dimana salah satu dari doa kalian bisa membuat saya datang ke tempat ini, masuk di dalam raga ini. Tetap yakin dengan keimanan kalian. Tetap perjuangkan apa yang kalian inginkan dengan doa yang sudah tersambung dengan beliau. Insya Allah. Itu saja. Ya. Terima kasih Mas Jawara. Silakan kembali bertugas. Maaf saya kurang sopan demi adanya saya. Relayan orangnya. Tidak apa. Insya Allah apa yang Mas sampaikan mudah dan pahaman dan istiqomah. Saya bertugas, salam buat teman-teman di sana ya. Episode subuhan saya kalau begitu. Terima kasih. Habiskan dulu rokok kopi saya. Walaupun sama Nusantara, gawat tidak apa-apa. Terima kasih. Sama-sama. Saya bertugas lagi. Monggo, terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sekalian. Yes. Iya. Pemirsa, demikian obrolan saya dengan makhluk gaib yang masuk ke tubuhnya Mas Hamid, yang ngakunya di golongan jin, yang bercerita sekarang ini bukan lagi masanya kita mencari leluhur kita. Saat ini adalah masanya kita berbuat. Kalau mau paham, saya disimak. Dan ternyata memang kenyataannya banyak leluhur Nusantara yang difitnah oleh iblis, dan sekarang anak turunnya yang asli pun banyak digoda oleh iblis. Dan yang ngaku-ngaku itu sebenarnya bukan. Silakan disimak, dikoreksi, dan apa pesan terakhir tadi disampaikan oleh Mas Jawara. Pemirsa, kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendaki, pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk dan orang-orang yang pandai pintar itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini suatu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya, karena Allah di sini banyak kekurangan, saja itu karena kebodohan kami yang di sini. Semoga manfaat untuk rekan-rekan kami yang satu kendaraan. Terus semangat, hati-hati dengan bisikan iblis yang seperti itu. Kita ini bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, kita hanya belajar melaksanakan perintah. Itu aja. Terima kasih, mudah bermanfaat. Salah kata, salah ucap, mohon maaf kami. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.